Persija Jakarta hanya mampu menang tipis 1-0 dari PSBS Biak dan Borneo FC menang 2-1 dari PSM Makassar. Dua tim pesaing King Persib sama-sama meraih kemenangan dan King Persib akan melawan Dewa United. Buat Dewa United siap-siap dipermalukan di kandang sendiri. Gue jujur bingung bahas pertandingan ini kayak gimana. Karena kalau misalnya boleh jujur nih boy, maaf nguap, ngantuk banget bos, kagak bohong. Padahal turun dengan line up yang sama persis dengan laga lawan Persebaya kemarin, tapi si macan bertabur bintang ini justru kesulitan melawan PSBS Biak boy. Ya win is a win sih, karena pasalnya Persija Jakarta tetap masih tergabung ke dalam title race setelah berhasil mengalahkan Biak 1-0. Maaf ya Jack ya, tadi gua nguap ya, karena gue yakin lu semua ngerasa sama-sama gua. Sumpah kagak bohong, gue kira Persija bakal menang lebih dari 5 gol di pertandingan ini boy. Dan langsung aja, mari kita bahas boy. Asli gue gak paham kenapa ini bisa terjadi. Declining yang terjadi pada permainan Persija, yang di awal musim menurut gue ini adalah salah satu title contender terkuat, kok makin kesini makin kesana hey. Ya gue paham Biak bermain senegatif itu 5-4-1 tanpa adanya counter attack yang gimana-gimana, bener-bener nunggu di bawah sampai full time. Ya gue tahu sih rasanya main tapi kagak dibayar, ya rasanya berat pasti ya. Masa main kagak ada air minum, makan gitu kan kasihan deh. Semangat ya teman-teman Biak ya. Tapi bukan berarti kalian bisa bermain slow tempo itu juga. Apakah mungkin Mauricio tetap mau secure kemenangan dengan tidak mengambil risiko berlebihan supaya Persija tetap bisa menang? Gua gak kebayang tadi kalau misalnya Biak tiba-tiba golin 1 gitu ketika tempo permainan Persija itu bener-bener lagi low banget. Apa nggak ketar-ketir tuh? Sorry nih ya kalau misalnya gue harus kritik ya, kalian tuh tim besar bos. Ini pasti yang gundah bukan gua doang nih, fans skandal tornado nih. Ini kalian juga Jack mana juga kesel pasti. Malam minggu bukan pacaran nongkrong, tapi milih nonton pertandingan dan nguap gitu. Padahal kalau misalnya bisa menang besar itu bisa jadi motivasi untuk pemain-pemain supaya bisa pede gitu, bisa minimal main di Asia gitu peringkat 2 nanti. Semoga bisa lebih baik ya Persija Win is a win, 3 point for you. Tapi menurut gue ini pertandingan sih nggak banget, sorry nih Tim Oranye ini adalah tim yang nyebelin banget buat Persib Bandung, terkhusus di musim ini karena mereka kelihatan banget ngeyel dan nggak mau nyerahnya bos. Padahal udah tertinggal dan diserang bertubi-tubi, tapi somehow tim Oranye ini itu bisa membalikan keadaan boy. Dan pastinya mereka tetap masih ada di jalur juara karena pasalnya Borneo FC berhasil remontada atas PSM Makassar. Ini tim Oranye ini bener-bener bikin elu pada nggak tenang nih Persib nih tiap minggu nih. Apa aja perlu kita highlight dari pertandingan ini? Mari kita bahas boy. Gue langsung aja lah nih kritik Borneo nih. Mohon maaf gue harus jujur. Ini lu pada Borneo FC kan, bukan Peralta FC, bukan Juan Villa FC. Khususnya di pertandingan ini berkali-kali kalau nggak dari 2 pemain tadi Borneo nggak nyerang tuh. Ini pertandingan tinggal 6 pekan nih. Jangan sampai Peralta atau Villa itu kenapa-napa. Karena coba lu bayangin nih bos, PSM itu udah main 10 orang mungkin di menit 80-an, tapi tetap chance-nya banyakan PSM di pertandingan ini. Dan hujan serangan bertubi-tubi. Entah digagalin Adeo, entah karena mister gawang. Untungnya gagal golan kan lu Borneo menit akhir lu. Dan gue kayaknya lumayan paham kenapa PSM sekarang ada peringkat yang nggak menengah-menengah amat. Karena masalahnya di pemain mereka sendiri. Pemaksimalan peluang yang bisa mereka ciptakan itu bener-bener sangat buruk sekali boy. Approaching play-nya itu sebenarnya udah bener. Mereka punya pemain kayak si Alex Teng yang bisa manfaatin bola udara, dan wingback kiri ataupun karena mereka udah lakuin crossing, tapi tetap aja second ball, final third-nya tuh nggak bisa dimaksimalin. Dibenahin ya PSM ya, semoga ya, biar nanti musim depan main di papan atas lagi. Dan tentunya dengan hasil ini, Borneo kembali menempel Persib Bandung dengan selisih 1 poin doang, yang memaksa mereka harus menang di hari Senin nanti boy. So kalian menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah Terima kasih banyak udah follow ya. Bye. Persija menang. Kok nggak seneng am? ya, alhamdulillah sih 3 poin ya, tapi patut disyukuri. Tapi masa kita lawan Persija, lawan tim yang abis dibantai Bali sama dibantai Borneo cuma 1-0. Lebih dari 5 gol loh itu dibantai ya. Kenapa? Harusnya Persija bisa menang lebih dari 3 gol harapan Amar ya. Iya. Berarti tidak sesuai ekspektasi ya pertandingan. Iya, mainnya juga nggak sesuai ekspektasi. Sabar, orang sabar disayang Allah. Karena Persija mainnya emang ini ya. Amburadul. Bukan amburadul, dia tuh gaspol am. Harusnya melawan pertahanan parkir bus gitu mah sabar aja mainnya ya. Counter attack. Ya, Borneo menang lagi ya. Jadi bedanya masih tetap dengan Persija, tidak berubah karena Borneo menang dan Persija menang.
persaingan tambah seru nih. Kita lihat saja hari Senin apakah Persib bisa tetap menjaga jaraknya dengan Borneo dan Persija, karena Persib akan melawan Dewa United hari Senin. Oke, tetap dukung klub kebanggaanmu dengan jersey original. Salam damai supporter Indonesia. Ini Borneo apa sih? Udah kalah malah comeback. Aduh, ngeri bos. Serius Borneo. Mental juaranya udah mulai kebentuk. Anjir, jadi perbedaan poin Borneo dengan Persib itu cuma 1 poin. Dan Persib masih harus menunggu Senin buat main lawan Dewa United. Saya sebagai supporter Persib Bandung bukan gak pede. Kalau pemain udah pasti pede, mentalnya udah kuat, udah pasti masuk ke lapangan itu mereka pede menang. Cuman kita sebagai supporter kadang suka dag-digdug, anjir, lihat Borneo yang nempel beda 1 poin. Tapi ya balik lagi, yang penting itu mental pemain sama kepercayaan diri pemain. Kalau mental kayak supporter ya itu udah biasa. Supporter mah udah takut inilah, takut itulah, takut kartu merah lah ya. Penonton layar kaca pasti tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Tapi ya balik lagi, Indonesia Super League tahun ini beneran kata bos ini kayaknya bakalan sampai kalau Borneo konsisten terus ini kayaknya bakalan sampai 2 atau 3 pertandingan terakhir baru kelihatan siapa juaranya. Dan ini beneran seru, gila seru. Luar biasa pertandingan di pekan 27 Super League selesai sudah. PSM melawan Borneo menang 2-1. Di pertandingan lain Biak melawan Persija menang 0-1. Persaingan papan atas semakin ketat. Jangan sampai Persib berjalan sendirian. Mari kita dukung lagi sepenuhnya. Doakan yang terbaik. Semoga Persib bisa menang menghadapi Dewa United dan bisa bawa pulang 3 poin ke Bandung. Bagi bobotoh salam dunia yang ingin nobar, langsung saja merapat ke sini di Kopi Singgah deket Lanut Sulaiman. Ada door prize menarik, tiket lawan Arema. Kita dukung lagi. Kita doakan yang terbaik. Belanyangkeun, parocotkeun. Borneo menang boy 2-1 anjir. Udah hiji Persib kudu menang ke Semen bayangna tuh ditempel ketat ke Borneo yuk. Borneo menang padahal geus arek ngeusan kalah ngasupkeun. Aduh tuh menangnya Kumajek ya kalah menang kalah gagal iya. Duh doa aing teu diijabah ieu palain teh ngadoakeun Borneo eleh. Tuh berarek la ilaha illallah. Sok desina dio euy duh. Ya Persib kudu menang jeung Dewa ya itu. Untuk bisa mencetak ikutan dengan tendangan derasnya kemudian bagaimana kemampuan menang 1-0 sih, tapi Persija deadlock, bener-bener deadlock. Mauricio bingung mau ngapain tuh. Ketika unggul 1-0 dan kemudian PSBS Biak bertahan, nggak ada satu peluang pun yang berbahaya. Permainan Persija mentok, nggak ada kreativitas lain, nggak ada alternatif lain dalam menyerang. Cuma crossing kanan, crossing kiri, udah abis itu mentah. Banyak menguasai bola di area lawan, tapi bukan di kotak penalti. Ini justru berbahaya untuk Persija. Tim-tim Liga Indonesia para pelatihnya bisa melihat bahwa Mauricio Sousa itu ada mentoknya, dan ini bisa dimanfaatkan ketika nanti bermain lawan Persija, curi angka duluan, unggul duluan 1-0 dan kemudian bertahan, kemungkinan akan terulang lagi. Jadi Persija nggak bisa ada sejarah comeback kalau begini caranya, karena begitu tim lawan bertahan, Persija mentok. Ini bahaya sih. Seorang pelatih harus ada senjata andalan yang disimpan dan kemudian dikeluarkan di saat deadlock. Nah ini yang Persija nggak ada. Gimana menurut teman-teman?